Sisa banjir masih memberi pemandangan getir. Puing bertumpuk, lumpur terhampar, sementara rumah-rumah penduduk rusak akibat terjangan dan genangan yang bahkan bisa mencapai atap rumah. Tapi hati-hati, banjir yang mulai reda bukan akhir dari bencana. Karena ahli tarot Denny Darko melihat bencana banjir akan berakhir setelah melewati bulan April. Jadi, memang tidak ada pilihan selain mempersiapkan diri agar meminimalisir korban. Banjir Jabodetabek dan sekitarnya yang mulai surut juga meninggalkan jejak duka sangat dalam. Apalagi ramalan paranormal Velin Ratu Ayu menjadi kenyataan bahwa banjir akan memakan korban jiwa satu keluarga. Tapi benarkah banjir besar hanya peringatan kecil datangnya bencana yang lebih dahsyat? Mungkinkah akan terjadi tsunami akibat gempa megatrash? Lantas, menurut ahli agama, apa yang harus dilakukan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Banjir bandang mereda, menyisakan banjir duka bagi para korban. Hingga hari ini, masyarakat yang mengalami hantaman banjir besar masih belum pulih dari rasa sedih melihat rumah yang tertimbun lumpur sisa banjir. Sambil menahan rasa pedih, mereka mulai bebersih tanpa kehilangan kewaspadaan. Sebab banjir susulan masih sangat mungkin terjadi. Lewat kartu tarot, Denny Darko juga memprediksi bahwa banjir belum akan selesai. Apalagi curah hujan tetap tinggi dengan intensitas yang sangat rapat. Celakanya, banjir besar akan diikuti dengan tanah longsor yang jauh lebih menakutkan. Tanah longsor ini yang saya lihat akan terjadi dalam waktu dekat dan juga adanya air yang naik lagi dan sepertinya Jakarta akan banjir sekali lagi. The Queen of Cups kita nggak bisa secara serta-merta memprediksikan, tapi kalau menurut saya sih ini sampai bulan April setelah Ramadan ini akan masih curah hujannya akan tinggi. Tapi ini semua sepertinya akan mulai berhenti di bulan Mei dan Juni. Sebagai bencana yang terus terjadi setiap tahun, semestinya masyarakat sudah memiliki kesiapan dalam menghadapinya. Apalagi yang tinggal di daerah-daerah yang selama ini masuk zona rawan banjir. Kesiapan itulah yang meminimalisir kerugian sehingga tidak akan ada korban jiwa. Kalau saya kira korban jiwa nggak akan ada yang terlalu fatal ya. Ini sesuatu yang mungkin di tahun lalu terjadi, di tahun ini mungkin ada pertambahan, tapi ini masih bisa dihindari. Dan orang-orang yang mungkin hidup atau tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, harapannya mereka bisa lebih memperkirakan jika hal seperti ini akan terjadi dan pindah dulu, atau kalau tidak bersiap-siap. Kewaspadaan pada bencana sepertinya masih harus terus ditingkatkan. Sebab Denny Darko melihat banjir masih akan terjadi hingga 2 bulan mendatang. Setelah itu mereda, tapi kewaspadaan tidak boleh ditinggalkan. Setelah melewati pertengahan bulan Mei, banjir akan diganti dengan bencana lain, terutama yang berunsur api. Masih dan akan kembali air. Kalaupun api itu baru akan mulai mungkin setelah bulan Mei. Ya, karena kan hidrometeorologi terjadi di musim penghujan dan semakin menuju ke tengah tahun, curahnya akan semakin tinggi. Dan manusia ini memang akan dihadapkan dengan kemungkinan musibah yang terus akan membesar. Beberapa peramal atau orang-orang yang menekuni spiritualisme mengaitkan ini dengan satu entitas yang besar yang gaib. Tapi sebenarnya ini
adalah energi yang selalu ada dan sudah ada sejak lama sebelum manusia itu ada. Kartu tarot yang dibaca Denny Darko memang memberi gambaran gamblang bahwa bencana belum akan berakhir. Setelah itu, sebelumnya paranormal Velin Ratu Ayu sudah meramalkan banjir yang mengepung Jabodetabek dan sekitarnya akan menimbulkan korban jiwa. Beberapa keluarga yang akan terjebak dalam keadaan banjir ya, yang datangnya tiba-tiba bahkan akan sampai membunuh ya, memakan korban jiwa satu keluarga, bahkan bukan hanya satu keluarga, bahkan di sini banjir itu juga akan disertai longsor, tanah longsor juga ini juga, dan juga akan disertai juga dengan petir dan angin ya, angin puting beliung juga, sehingga ini juga akan banyak makan korban jiwa. Dan ramalan Velin menjadi kenyataan. Banjir yang terjadi di Bekasi memakan korban setelah satu keluarga tersengat listrik di saat rumahnya sedang tergenang air. 2 orang dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Sementara itu, dari banjir bandang di Sukabumi juga memberi pemandangan perih saat ibu dan anak ditemukan dalam timbunan puing sisa banjir. Berikut ini detik-detik dramatik saat dilakukan evakuasi pada jenazah ibu yang sedang memeluk buah hatinya. Tapi, benarkah banjir bandang yang mengguncang sejumlah daerah adalah awal dari bencana yang jauh lebih dahsyat? Mungkinkah terjadi tsunami dan gempa megatrash? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Duka akibat banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam mulai dari Jakarta, Bekasi hingga Sukabumi masih belum mereda. Kerugian sangat besar, sedangkan korban jiwa berjatuhan. Tapi rupanya semua yang mengerikan itu baru awal dari tragedi lain yang barangkali lebih besar. Beberapa daerah di tanah air juga masih dalam ancaman banjir dahsyat. Selain Jakarta yang memang langganan banjir, beberapa pesisir utara Jawa juga perlu waspada luapan air. Seperti prediksi aku sebelumnya, bahwasanya akan ada yang terendam di beberapa wilayah bagian Indonesia dan yang sangat kental sekali. Dan juga aku melihat di sini daerah bagian Cirebon, khususnya daerah Eretan dan Demak, serta di wilayah Semarang dan wilayah lainnya, bahkan Jakarta sendiri hampir terendam banjir ya. Bahkan juga aku pernah melihat kejadian tersebut ya, dan aku dilihatkan gambaran-gambaran bahwasanya banjir yang terjadi saat ini adalah bukan banjir biasa. Adanya air laut yang itu tadi ya, yang sewaktu-waktu bisa meluap, itu pertanda adanya kerusakan alam yang intinya adalah di bawah laut yang paling dalam. Lewat teropong batinnya terlihat dalam pandangan Velin, banjir belum mereda hingga setengah tahun ke depan. Semua itu terjadi sebagai dampak siklus cuaca yang cenderung tidak menentu. Perkiraan aku banjir ini akan melanda sampai dengan 6-7 bulan ke depan ya, dan ini juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ya. Dan juga kalau aku lihat di sini siklus dari udara yang sangat ekstrim, dan juga di sini adanya kerusakan alam yang luar biasa juga akan mempengaruhi
datangnya banjir kapan saja dan akan menimpa ya di beberapa wilayah bagian Indonesia. Seperti prediksi aku sebelumnya bahwasanya akan ada yang terendam di beberapa wilayah bagian Indonesia. Selain memang faktor alam akibat kerusakan yang diperbuat umat manusia, semua bencana adalah peringatan. Peringatan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak benar dalam memperlakukan semesta. Tapi yang perlu diwaspadai, peristiwa-peristiwa besar yang berasal dari alam sejatinya awal dari bencana yang jauh lebih pedih. Apalagi Nusantara memiliki riwayat gempuran tsunami serta gempa super besar yang disebut megatrash. Seperti aku bilang tadi, menyambung yang tadi, bahwasanya banjir yang sekarang ini adalah suatu peringatan ya akan adanya bencana besar, yaitu terkait dengan tsunami besar dan juga megatrash yang sewaktu-waktu bisa datang kapan saja. Banjir dan segala bencana diramal masih akan terus mengirimkan ancaman. Bencana-bencana besar juga bisa terjadi setiap saat. Lantas, doa-doa apa yang bisa dipanjatkan agar terhindar dari semua bencana? Bagaimana memaknai musibah yang terjadi di bulan suci Ramadan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menghadapi banjir yang bikin ketar-ketir memang hanya bisa mengandalkan kewaspadaan, serta yang utama berserah diri pada kepastian Tuhan. Inilah ujian bagi mereka yang ingin diangkat derajat keimanannya. Memang sangat berat, apalagi terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi Tuhan tidak pernah mengirimkan cobaan yang melebihi kemampuan manusia. Jadi, bersabar. Benar, sabar adalah kunci menghadapi segala yang membebani, termasuk banjir yang bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga korban jiwa. Ya, kita mengenal bahwa puasa itu sendiri adalah bulan kesabaran ya. Ya, bulan kesabaran. Jadi ada sebuah makalah yang bilang begini, siapa yang mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu menjaga dosa di hari yang lain. Siapa yang mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa di bulan lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, dia akan mampu berdosa di bulan yang lain. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran untuk menjauhkan diri dari hal-hal apa yang dilarang oleh Allah. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram gitu. Dan sabar itu ada 3 lagi. Wah, habis kita ngaji nih. Ada sabar pertama dari musibah. Ya, yang kedua, sabar dalam beribadah. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Nah, ranking ketiga bersabar dalam musibah. Itu ranking ketiga. Ya, ranking kedua bersabar melaksanakan ibadah, sholat, puasa. Ini kan berat. Yang kedua, yang paling tinggi adalah bersabar menjauhi maksiat. Ini susah luar biasa. Jadi siapa yang kena banjir, kemudian sabar, ya Allah aku ridho kepada takdirmu, begini jalannya, aku sudah ikhtiar, insya Allah pahalanya 300 derajat. Jadi mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini mana kita nahan diri, ternyata dikasih musibah, ya insya Allah husnuzon kepada Allah, insya Allah Allah akan ganti semua yang kita alami kerugian dengan ganti yang berlipat-lipat. Duka lara serta segala ratapan hati akibat terjangan banjir bandang memberi pemandangan pilu di bulan suci Ramadan. Tapi inilah ujian yang akan mengangkat derajat umat manusia yang berhasil melewati musibah ini. Semogalah kita semua diberi kesabaran dalam menghadapi setiap bencana.
Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.